memasang motor di salah satu dealer. Nah itu kita bisa ya dalam sebulan itu bisa ngumpulin bisa 1 juta bahkan lebih dari 1 juta. Motornya ini ke daerah Ciputat lagi ya, daerah Ciputat. Oh ini ternyata barangnya nggak terlalu besar ya, berada di daerah Pondok Cabe ya, Pondok Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Edi Gojek Channel. Salam satu aspal. Oke teman-teman, apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk di video kali ini gua akan sedikit berbagi dan sharing ya, kasih informasi bahwasanya ada nih salah satu seorang driver ya, pengantar makanan ya, dia pemain food. Tapi nggak tahu nih dia pengantar makanan dari salah satu aplikasi apa ya, entah itu Gojek, Grab, atau pengantar makanan lainnya. Dan informasi ini gue dapat dari salah satu media, yaitu Detikcom atau Detik Food ya teman-teman. Namun driver ini bukan di Indonesia ya teman-teman, tapi di negara Cina ya teman-teman. Oke, jadi informasinya teman-teman, driver ini bisa mengumpulkan 2,1 miliar ya teman-teman selama 3 tahun ya. Cuma ngojek ngantar makanan ya teman-teman. Nah, di sini hanya berbagi aja buat teman-teman ya, ambil hikmahnya aja dari kejadian ini ya, dari informasi ini bahwasanya nggak ada yang mustahil ya. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa ya kayak dia. Oke, ini langsung aja ya gua bacakan ya teman-teman, ambil hikmahnya aja ya. Keren ya, pengantar makanan berhasil kumpulkan 2,1 M dalam 3 tahun ya. Menekuni pekerjaan dengan giat, seorang pengantar makanan berhasil mengumpulkan banyak uang. Hanya dengan mengandalkan upahnya, ia berhasil menabung hingga 2,1 M. Tidak ada pekerjaan yang tidak menguntungkan jika ditekuni dengan baik ya, termasuk menjadi pengantar makanan yang seringkali dianggap sebelah mata. Upahnya dianggap kecil dengan pekerjaan melelahkan yang harus berada di jalan sepanjang hari. Tetapi seorang pengantar makanan ini berhasil membuktikan bahwa dirinya dapat hidup dengan layak dengan profesi tersebut. Ia bahkan rela memangkas waktu istirahatnya demi mengumpulkan banyak uang. Setelah berhasil, sayangnya banyak orang yang justru bersimpati terhadap dirinya. Jadi orang ini namanya Chen ya, itu seorang driver dari Cina ya. Chen Xi ya. Chen Xi merupakan seorang pria asal Shanghai, China, yang dilaporkan oleh China Daily bekerja sebagai pengantar makanan setiap harinya ya. Pria berusia 26 tahun tersebut ya, jadi masih muda ya, 26 tahun, sengaja pindah ke Shanghai setelah gagal mengelola usahanya di Fuzhou. Jadi ini teman-teman, dia sebelumnya seorang pengusaha ya di provinsi Jiangxi ya, China, demi mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Pada tahun 2019, tahun pertamanya pindah ke Shanghai, Chen sempat bekerja sebagai seorang chef di sebuah restoran. Jadi dia pernah bekerja di sebuah restoran, tetapi pendapatannya hanya 28,5 juta. Sebentar. Tetapi pendapatannya hanya 28,5 juta. Luar biasa ya. Kalau di sana itu 28,5 juta aja udah hanya ya. Kalau di sini udah luar biasa. Dan tidak cukup untuk membayar hutang atas kebangkrutan bisnisnya. Jadi dia banyak hutang teman-teman. Akhirnya Chen memilih untuk mulai bekerja sebagai pengantar makanan agar lebih mudah menyesuaikan pendapatan sesuai kebutuhannya. Chen memilih untuk libur 1 hari dalam sebulan dan tidur hanya 3 jam. Luar biasa teman-teman. Jadi dia dalam sebulan itu cuma libur 1 hari ya. Dan tidurnya hanya 3 jam per hari teman-teman. Selama 3 tahun ia berhasil menyelesaikan 110.000 pesanan pelanggan. Tidak disangka berkat kerja kerasnya ia berhasil mengumpulkan uang sebesar
2,1 M ya teman-teman, luar biasa. 2,1 M. Dan melunasi hutang sebanyak 1,7 M. Waduh, hutangnya banyak benar ya. Termasuk membeli rumah di kampung halamannya senilai 219 juta teman-teman. Tuh, dia bisa membeli rumah seharga 219 juta. Tetapi setelah kesuksesannya diketahui banyak orang, Chen justru mendapatkan simpati ya. Banyak yang mengkhawatirkan kesehatannya Chen karena hanya beristirahat singkat setiap harinya ya. Cuma 3 jam teman-teman. Pada beberapa bagian tubuhnya juga banyak luka-luka ya. Katanya sih karena bekas jatuh dan kedinginan. Walaupun harus bekerja hingga kelelahan, Chen mengaku merasa puas dengan pendapatannya yang bertujuan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Ia mengingatkan kepada orang lain untuk tidak meniru dirinya dan bekerja sesuai kebutuhan serta kemampuan diri saja. Oke, itu aja ya teman-teman untuk beritanya. Dan luar biasa ya teman-teman, berkat kegigihannya ya, berkat keuletannya. Emang orang Cina itu dikenal dengan keuletannya ya, rajin banget ya orangnya. Dan akhirnya ya utang-utangnya itu sebesar 1,7 M itu lunas ya teman-teman. Kita aja utang 100.000, 200.000 aja susah banget ya, apalagi ini 1,7 miliar. Tapi nggak tahu ya di Cina itu keuangannya seperti apa ya dan sebesar apa. Mungkin di sana memang pembayaran pengantar makanannya lebih besar ya. Ini gue ambil contoh simpelnya aja. Misalkan teman-teman ngambil motor nih ya, ngutang motor di salah satu dealer. Nah itu kita bisa ya dalam sebulan itu bisa ngumpulin bisa 1 juta, bahkan lebih dari 1 juta. Nah itu kita bisa. Berarti kan kita bisa seperti kisah Deper yang tadi ya. Kisah Deper yang tadi, kita sebenarnya bisa ngumpulin uang ya dalam 3 tahun. Ya walaupun nggak 2 miliar ya, ya seenggaknya bisa ratusan juta juga bisa ya sebenarnya kita. Karena kita waktu kita ngutang motor aja bisa ya teman-teman. Kenapa nggak bisa ya? Ya tergantung baik lagi ke kalian ya. Jadi kita tuh kalau ingin sesuatu harus benar-benar sungguh-sungguh ya teman-teman. Dan kita tuh juga harus bisa ngirit ya teman-teman. Jangan juga terlalu banyak gaya ya, ngikutin orang pengen ini, kita pengen itu ya. Kadang kalau lagi banyak uang ya terlalu boros ya teman-teman. Ya gimana kalian selama di Gojek ya, selama ngojek apa pendapatan kalian, apa yang kalian peroleh ya. Alhamdulillah sih selama di Gojek gue alhamdulillah pokoknya bersyukur banget ya, alhamdulillah dengan pencapaian saat ini. Dan gue juga bisa ngonten ya selama di Gojek alhamdulillah. Ya pokoknya tergantung kalian ya, kalian mau apa ya, itu tergantung kalian ya. Kalau kalian malas ya nggak bakalan dapat ya. Kita mengutip dari hadis Rasulullah bahwasanya manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka maka dapatlah ia ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Dan man sobara zofiro, barang siapa yang bersabar maka beruntunglah dia. Oke teman-teman, itu aja ya informasi dari gua, sharing-sharing di sini ya. Gimana menurut pendapat kalian mengenai kisah ini? Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.